Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat kelas 2 SDN Prada Kali Kendal 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, langsung saja. Bunima akan melaksanakan pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Disimak juga ya. Dipersiapkan alat tulisnya, buku tema 2-nya juga. Kita akan belajar bersama-sama. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Ya, anak-anak, sekarang kita amati gambar yang ada pada halaman 1. Nah, di sini ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah gambar Benny dan temannya sedang bermain perahu. Diletakkan di ember yang berisikan air, begitu ya. Wah, seru sekali nih. Patut untuk dicoba kalau di rumah saja ya kan. Kemudian bagaimana dengan gambar yang kedua? Permainan apa yang dilakukan? Sepak bola, pinter. Kita lanjutkan lagi ke halaman 2. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Gambar apa ya ini? Bermain hula hoop. Oke. Kalau gambar yang kelima, ini gambar apa ya? Sepertinya ini ibu guru dan siswa kelas 2 sedang berlibur karena di sini ada bis yang bertuliskan pariwisata. Oke, mari kita jawab bersama. Apa saja jenis permainan yang Benny dan teman-teman lakukan? Apa saja ya tadi? Coba sebutkan. Benny bermain apa saja? Bermain perahu kertas. Ya, betul. Kemudian apa lagi ya? Sepak bola. Pinter. Selain itu bermain apa lagi ya? Kan hula hoop. Oke. Terima kasih. Oke, silakan ditulis dulu. Di mana saja mereka bermain? Kalau bermain perahu kertas, di mana ya? Di rumah, boleh. Kalau sepak bola berarti di lapangan. Oke. Hula hoop bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di lapangan. Tapi jangan di dalam ruangan ya. Nanti bisa mengenai benda-benda yang ada di rumah. Nanti rumahnya jadi
kotor begitu. Siapa saja yang ikut bermain? Siapa saja ya tadi? Coba sebutkan. Iya betul. Ada Benny, ada Tiur, ada Udin, dan teman-teman lainnya. Silakan ditulis dulu. Ini Bu Mima singkat saja ya, DLL ya, biar muat. Oke. Kapan mereka bermain? Bisa dijawab hari Minggu. Kemudian, apa permainan kegemaranmu? Nah, ini coba kamu tuliskan permainan kesukaanmu apa. Bagaimana juga cara melakukan permainan tersebut? Dijelaskan. Siap? Oke. Kita berlanjut ke halaman 3. Kita baca dulu. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Denny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Oke. Kita lanjutkan ke halaman 5. Denny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Oke, kita lihat lagu Berdayung. Ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Kemudian lagunya 3/4 sedang ya, temponya dinyanyikan dengan sedang. Oke. Kita masuk ke halaman 5. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Coba kita perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Kalian lihat di sini ada angka 7 dan titik. Nah, ini kita hitungnya 2 ketuk karena ada nada 7 dan dan titik. Nah, ini termasuk dihitung 2 ketuk begitu ya. Ini juga 6 titik, juga 2 ketuk. Ada satu buah titik di belakangnya, jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Contohnya kita lihat di lagu yang tadi, 76. Di mana yang kira-kira ada 7 titik ya? Oh, tidak ada ternyata. Misalkan yang ada titiknya itu ini ya, 2 titik. Bagaimana cara menyanyikannya? Nah, seperti itu. Jadi kayak agak diperpanjangin. Kalau misalkan cuma cuma
2 saja, cuma dinyanyikan ju gitu. Kalau ada titiknya berarti dinilai 2 ketukan. Ju gitu. Nada satu ketuk ini misalkan 5, 6, 5, 3, 2, 3, 2, 1. Ini artinya tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Jadi kalau tidak ada titik seperti yang ini, tidak dapat diperpanjang ya. Jadi bunyinya itu pendek, satu ketukan saja. Tapi kalau misalkan ada garis di atasnya, biasanya itu coba Bu Nima perlihatkan. Oh, di lagu Berdayung tidak ada garis di atasnya. Ya, misal seperti ini. Ada garis seperti ini. Nah, itu berarti bisa diperpanjang. Kayak gitu. Jadi ini merupakan nada satu ketuk. Oke, nah sekarang kita diskusikan bersama, beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Coba kalian latih dulu bagaimana caranya. Oke, kita akan coba untuk memberi tanda untuk nada 2 ketuk. Di sini ada mi, angka 3 ya, not angka 3, dan juga titik. Nah, di sini berarti kita kasih lingkaran karena nadanya 2 ketuk. Kemudian ada re, not angka 2. Kita kasih apa? Tidak ada titik nih, maka kita beri tanda setengah lingkaran seperti ini. Lagi, 1, 2, 3. Nada berapa ketuk ini? Nada 1 ketuk. Semuanya kita beri setengah lingkaran semuanya. Dua titik. Nada berapa ketuk? 2 ketuk. Kita beri tanda apa? Lingkaran. Oke. 3. Kita kasih tanda apa? Setengah lingkaran. 2 titik. 2 titik. Kita kasih tanda apa? Lingkaran. Oke. 0 tidak perlu ya, karena dia itu berhenti. Oke. Untuk yang selanjutnya, untuk baris selanjutnya, ini kalian kerjakan sendiri ya, bisa kan? Tidak bisa. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke halaman 6. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun.
Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Jenny sangat menyukai permainan ini. Oke, anak-anak. Oke, kita jawab pertanyaan berikut. Apa isi teks yang telah dibacakan gurumu? Tentang apa ya tadi isinya? Bermain perahu kertas. Iya, betul. Dapatkah kamu menceritakannya kembali? Dapat. Berilah tanggapanmu terhadap cerita temanmu. Ini tidak perlu dilakukan karena kita belajarnya di rumah saja. Oke, kita lanjutkan ke halaman 7. Kita akan menjawab pertanyaan berikut dengan berdasarkan teks. Nomor 1. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Coba kita sebutkan. Apa saja ya? Kalau bermain perahu kertas itu, yaitu pasti kertas. Iya, betul. Kertas, kemudian apa lagi? Air medianya dan juga tempat air. Di sini belum tulis tempat air karena kalian bisa memainkannya menggunakan baskom, menggunakan ember, terserah bagaimana. Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Bagaimana ya? Ada yang sudah pernah melakukannya? Yang sudah pernah melakukannya bisa menceritakan di sini. Bagaimana cara memainkannya? Yang pasti dengan cara meletakkan perahu di atas permukaan air. Seperti ini. Dan kita akan lihat lajunya perahu bagaimana, begitu ya. Oke, silakan ditulis. Kalian juga bisa untuk men-screenshot ya, biar tidak terlalu lama. Kita lanjutkan lagi. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, tadi perahu Benny ada 2. Tiur membuat 2. Perahu Ayah juga ada 2. Maka kita tulis 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, sebenarnya penjumlahan berulang ini, penjumlahan berulang dengan bilangan 2, kan ada 3 kali ya. Nah, ini dinamakan perkalian. Bisa kita tuliskan 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu artinya adalah penjumlahan berulang dari perkalian penjumlahan berulang bilangan 2 sebanyak 3 kali. Begitu ya. Contohnya kalau kalian sakit kemudian minum obat, di situ obatnya ada tulisan 3 kali 1. Artinya apa ya 3 kali 1 itu? Artinya adalah penjumlahan berulang bilangan 1 sebanyak 3 kali. Jadi artinya kalian minum obatnya satu buah obat itu sebanyak 3 kali, pagi, siang, malam. Begitu ya.
Jangan kebalik. Kalau 1 kali 3 itu artinya berarti bilangan 3, penjumlahan bilangan 3 sebanyak 1 kali saja. Berarti kalian minum obatnya 3 buah 3 buah obat diminum sekali. Wah, itu sangat berbahaya ya. Jadi yang benar itu minum 1 buah obat sebanyak 3 kali. Seperti itu. Itu sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, Bu Nima minta kalian di kelas 2 untuk belajar hafalan perkalian 1 sampai 10 ya. Biar kita gampang untuk mengerjakan soal. Cepat begitu. Oke, kita lanjutkan. Diskusikan soal berikut. Yang kolom pertama, kalian lihat. Yang kolom pertama, di sini ada berapa perahu ya? 3, oke. Kolom kedua ada berapa perahu ya? 3 juga. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Maka 3 ditambah 3 sama dengan 6 bisa juga kita tulis bagaimana? Bagaimana cara kita menuliskannya? Kita lihat lagi. Tadi seperti ini. 3 itu adalah jumlah kotaknya, dikali 2 ini adalah isi dari masing-masing kotaknya. Kemudian 6 ini adalah jumlah setelah digabungkan. Berarti yang ditulis dulu apa dulu? Jumlah kotak dikalikan isi masing-masing kotak. Oke. Sekarang Bu Nima tanya, kotaknya ada berapa? Ada 2. Isi masing-masing kotak ada berapa? 3. Oke. Hasilnya berapa? 6. Pinter. Nah, seperti ini. Sekarang kita berlatih, kita tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nomor 1. Di dalam kotak ini ada berapa perahu? 1. Yang ini 1 juga. Yang ketiga, kotak ketiga ada 1 perahu. Hasilnya berapa? 1 ditambah 1 ditambah 1. 3. Oke. Lalu bagaimana kita tuliskan dalam bentuk perkalian? Kotaknya ada 3. Isi masing-masing kotaknya ada 1. Hasilnya adalah 3. Sama ya. Perkalian dan penjumlahan berulangnya hasilnya. Oke. Untuk nomor 2 sampai nomor 4 coba kerjakan sendiri ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kalimat perkaliannya adalah bagaimana? Ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok, maka kita tulis 2. Nah, setiap kelompok terdiri atas berapa anak? 5. Jadi kita tulis 2 dikali 5. Seperti ini. Nah, sekarang kita nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Bagaimana penjumlahan berulangnya? Yaitu
5 ditambah 5 seperti ini ya. 5-nya sebanyak 2 kali. Oke? Bukan 2 ditambah 2 sampai 5, bukan, tapi 5 ditambah 5. Paham ya? Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Bu Nima akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih.